Banyak wanita yang tidak mengerti caranya menjadi support system yang baik untuk pria atau untuk pasangannya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena memang melanjutkan pola-pola terdahulu gitu. Kayak contoh, orang tuanya tuh nggak ngasih tahu, bukan nggak ngasih tahu ya, nggak nyontohin bagaimana caranya memberi dukungan yang tulus gitu. Bagaimana caranya tidak ingin merubah-rubah anak gitu. Jadi banyak mindset dan banyak konsep yang keliru gitu. Kayak contoh, banyak wanita yang menguji pria itu dengan meminta mereka memilih gitu, yang pria itu suka atau kejar dengan dia gitu. Kan sebenarnya itu tuh berarti di otaknya itu menganggap cinta itu ketika pasangannya itu merelakan sesuatu yang dia sukai untuk si wanita ini gitu. Nah itu konsep yang tidak tepat ya. Dan itu tuh biasanya dilakukan orang tua kan. Biasanya orang tua itu minta anaknya nurut dan ya nggak mau terlalu tahu gitu apa yang anaknya suka gitu. Jadi kebanyakan itu orang tua tuh menganggap bahwa yang benar tuh jalan yang mereka pilihin, yang mereka arahin, dan yang mereka bilang gitu kan. Makanya berlanjut ketika punya pacar, ketika punya suami, terus kayak gitu-gitu. Bahkan nanti punya anak pun kayak gitu. Makanya gue akan mencoba untuk mengedukasi supaya stop untuk melakukan hal yang tidak tepat gitu. Karena kenapa sih penting banget bisa mengerti skill untuk mensupport pria ini ya? Karena ini mempengaruhi mental pria yang bersama lu juga. Gitu. Makanya banyak wanita itu yang tidak mau mengerti juga dengan impian seorang pria, cita-citanya pria gitu. Banyak yang kayak apa ya? Mereka tuh masa bodoh gitu kan. Masa bodoh atau bahkan melarang gitu, atau bahkan mungkin merendahkan atau nggak respect gitu. Sedangkan ketika seorang pria itu tidak dihargai dan tidak disupport impiannya, sebenarnya sama aja lu membuat pria yang bersama lu tuh akan ke arah sakit mental gitu. Karena dia udah mulai kehilangan banyak hal berharga dalam dirinya gitu. Jadi ketika sebenarnya lu itu sayang sama orang, lu harus bisa mengerti impiannya, cita-citanya gitu. Kalau sudah mengerti, lu jadi bisa support dengan tulus gitu. Dan ketika lu menghancurkan mimpi seseorang, lu mencoba menghentikan mimpi seorang pria gitu, itu sama aja lu membunuh mereka perlahan-lahan gitu. Lu mulai menghilangkan kehidupan dari diri mereka. Makanya penting banget kan gitu. Dan ketika seorang pria mempunyai pasangan wanita yang bisa mengerti ini, bisa sangat mendukung impiannya dan cita-citanya dengan sangat tulus, itu tuh berkah banget buat seorang pria. Pria tuh pasti merasa sangat beruntung, surga gitu buat pria ketika punya wanita yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memperbaiki mindset, kita mulai ngerti mana yang baik dan benar gitu ya. Kita lanjut ke gimana sih caranya untuk mendukung impian pria gitu, supaya mereka juga sehat mental dan punya gairah hidup yang sehat gitu, dan lu juga sebagai wanita tidak akan dijauhin gitu ketika lu bisa mengerti tentang sistem otak pria gitu. Yang pertama lu harus lakukan itu, lu harus jadi pendengar yang baik, active listening gitu. Jadi mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkannya tuh benar-benar fokus, dan lu juga melihat
bagaimana emosi mereka ketika membicarakan hal tersebut gitu. Kenapa sih harus menjadi pendengar yang baik? Karena lu tidak bisa memahami seseorang dengan utuh ketika lu tidak menjadi pendengar yang baik. Lu butuh mengerti gitu mimpinya dia tuh apa. Lu butuh punya rasa ingin tahu dan rasa ingin mengerti yang tulus gitu akan hasrat dan impian pria yang bersama lu ini apa gitu, tujuan hidupnya apa yang pengen dia capai gitu, kayak gitu. Pahami dulu itu, cari tahu itu, lalu ketika lu sudah tahu, berikan respon yang menyenangkan gitu, kayak respon yang menyenangkan dan positif. Karena ketika seorang pria menceritakan mimpinya ke lu tapi lu malah ngasih respon negatif, mereka tuh jadi malas cerita lagi dan gak semangat lagi gitu untuk cerita sama lu. Jadi lu harus bersemangat, lu harus tulus semangatnya, karena kalau gak tulus muka lu tuh bisa beda dengan kata-kata lu gitu. Kayak gitu, ya lu benar-benar dengerin gitu. Lu tau gak sih ketika seorang pria itu menceritakan mimpinya yang sungguh-sungguh, lu tuh bakal lihat ya kayak gimana ya, matanya tuh bercahaya gitu karena semangat hidupnya tuh mulai nyala gitu, mulai berkobar gitu. Nah, jangan sampai hal itu tuh hilang gitu, sirna dari mata seorang pria yang bersama lu gitu. Nah gitu, terus kayak kasih respon positif, kata-kata yang positif kayak wah menarik ya gitu, wah bagus ya, apa sih cita-cita kamu gitu. Jadi ngomong yang baik-baik ya, karena ada orang tuh yang diceritain tuh malah kayak ngeremehin atau apaan sih gitu, atau malah lo tuh malah misalkan sibuk main handphone, gak fokus gitu. Jangan, karena ini adalah part paling penting untuk seorang pria sebenarnya. Ketika dia menceritakan impian dan cita-citanya gitu. Nah setelah itu, lu tuh benar-benar benar-benar tulus mendukung gitu. Jadi kayak lu juga bisa aktif nanyain gitu, kayak terus kamu rencananya apa aja gitu, ini step-stepnya. Terus ini juga bisa lu bikin sebagai penguji ya, bahwa apakah pria yang bersama lu ini sungguh-sungguh dalam mengejar mimpinya gitu. Cirinya itu dia itu bisa nge-breakdown goals besar dia ke dalam step-step kecil, ke dalam goals kecil setiap harinya gitu. Jadi jelas gitu, maksudnya tuh ada perjalanannya gitu. Atau misalkan kalau dia bikin bisnis gitu, dia tuh punya kayak punya kayak jelas gitu, kayak misalkan strategi bisnisnya gimana, untung ruginya gimana, dia udah survei apa gitu tuh. Nanti lo bisa lihat kan dari situ gitu, bahwa dia tuh punya kesungguhan gitu untuk mencapai hal tersebut, kemauannya untuk belajar gitu kan, kayak gitu. Terus lo selalu doain, lo selalu berpikir yang terbaik untuk mimpinya gitu. Karena kalau lo nggak menyesuaikan dengan pikiran dan hati lo bakalan susah. Susah kalau lo harus pura-pura gitu ngedukungnya. Pura-pura tuh capek banget. Jadi lebih baik tuh tulus gitu. Lo mengerti bahwa memang ini tuh bagian dari bentuk kasih sayang lo gitu. Dan kalaupun terjadi sesuatu atau dia cerita tentang kayak misalkan ada kegagalan kecil dalam perjalanannya, lu jangan patahin semangatnya. Lu tetap bantu motivasiin, lu bantu untuk dia semangat lagi gitu. Kalau lu punya jiwa yang semangat, yang damai gitu, ini bakal mudah karena memang lu nggak harus apa-apa, dia pasti kebawa gitu. Tapi kalau lu memang belum sampai ke situ, nggak apa-apa, lu bisa pakai kata-kata gitu, pakai perhatian.
Jadi kayak misalkan lu tuh kayak kelihatan perhatian gitu loh sama prosesnya, kayak misalkan dia mau ngelakuin sesuatu, lu bawain makanan kayak gitu. Jadi lu tuh sangat terlihat merestui jalannya dia gitu. Kayak gitu. Atau misalkan lu misalkan udah married, udah punya anak gitu. Nah, ketika anak lu cerita gitu, jangan pernah patahkan semangatnya dia ketika dia cerita tentang impian atau cita-citanya. Terlepas mungkin misalkan keadaan lu tuh tidak beruntung gitu ya, lu keluarga yang sederhana gitu, tapi mimpi anak lu tuh sangat besar, itu nggak apa-apa, biarin aja. Malah kalau bisa lu tuh support gitu, tetap support kayak iya ibu doain ya gitu, karena tidak ada yang nggak mungkin kalau orangnya bersungguh-sungguh gitu. Jadi lu tetap membuat anak lu tuh bisa think big gitu, bisa berpikir besar. Suami lu juga bisa berpikir besar ketika lu juga tidak mengecilkan mereka gitu. Jadi terlepas keadaan lu apapun, ketika orang yang lu cintain, anak lu, suami lu, menceritakan impiannya yang besar, support dulu, doain dulu aja gitu. Jangan terlalu sempit gitu. Jangan kayak, ya kayaknya nggak mungkin deh kamu bisa mencapai itu, jangan kayak gitu. Itu menyakiti sekali sih, itu bikin orang yang lu sayang mati rasa bisa-bisa lama-lama kayak gitu. Jadi lu juga kalau udah biasain dari sekarang, lu nanti kan kalau menikah gitu atau punya anak, lu sudah terbiasa gitu untuk selalu punya kasih sayang tulus untuk mendukung dan mensupport jalannya dari orang yang lu cintai gitu. Dan lu sudah mulai tidak lagi menuntut mereka untuk memilih antara lu atau impian mereka gitu. Lu yang malah kalau bisa lu yang ingetin kalau mereka tuh lupa untuk mengejar mimpi mereka gitu, karena lu excited gitu sebenarnya dan sangat peduli dengan impian mereka juga gitu. Dan kalau lu benar-benar ngelakuin ini, lu pasti bakal dapat banyak keajaiban gitu, karena yang gue bilang, ini tuh berkah luar biasa buat seorang pria ketika punya wanita yang seperti itu gitu. Wanita yang hebat gitu. Wanita yang hebat itu pasti bisa membuat pria jadi hebat. Dan di balik pria yang hebat pasti ada wanita hebat gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang lu pengen tanyain, boleh ditaruh di kolom deskripsi. Dan sekarang lu mulai ngerti kan bahwa ya jangan menguji cinta pria itu dengan meminta mereka melupakan impian mereka gitu, bukan. Malah lu tuh harus mengerti bahwa dengan lu mendukung mimpi mereka, cita-cita mereka, cinta mereka tuh bisa lebih besar loh ke lu, serius. Kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan mulai bisa mengevaluasi, dan sudah mulai berhenti untuk pakai definisi cinta yang tidak sehat gitu. Jangan lagi pengen ngerubah-rubah orang, ngerubah pasangan, ngerubah orang yang lu sayang, enggak. Pilihannya yang gue bilang, lu cuman bisa terima atau enggak aja. Kalau nggak bisa terima, mending nggak usah sama orangnya gitu. Jangan berpikir ingin merubah, karena sebenarnya ketika lu berpikir ingin merubah, lu tuh sebenarnya nggak menerima dia gitu. Maksudnya gue bukan melarang lu untuk kayak bicara atau memotivasi pasangan, lu silakan aja, tapi jangan pakai mindset tuh bahwa suatu saat dia berubah, jangan. Tapi lu bisa pikirnya tuh dengan keadaan yang kayak gini, yang sekarang, dia yang sekarang, lu bisa terimain gak gitu. Karena bisa jadi dia memang seumur hidup gak berubah, ada hal-hal yang memang gak berubah, dan mungkin itu sesuatu yang big deal gitu. Jadi keputusan lu tuh akan bijaksana ketika lu bisa memakai mindset ini gitu. Dan sebenarnya ketika lu menghalangi pria meraih mimpinya, meraih cita-citanya, pria tuh bisa jadinya nggak sehat mental dan nggak betah sama lu gitu.
karena ya mulai merasa dirinya nggak berharga, harga dirinya jadi nggak sehat gitu. Dan nanti dia juga pengen rubah-rubah lo sesuai mau dia gitu kan, jadi nggak ada beresnya nih gitu. Dan selalu evaluasi tentang definisi cinta dan kasih sayang yang lo punya, karena bisa jadi keliru. Karena ketika mindsetnya sudah keliru, pengaplikasiannya pasti keliru. Kasih sayang lo juga pasti jadi keliru gitu. Efeknya tuh bukan yang sesuai tujuan gitu, malah bisa jadi bumerang kayak gitu. Dan jangan pernah lupa ini sih, karena pasti seorang pria hancur banget sih sebenarnya ketika mereka punya impian tapi lu minta mereka tuh milih untuk merelakan dia demi lu gitu, yang dimana menurut gue sih nggak works gitu sebenarnya cara kayak gitu. Dan itu juga definisi yang keliru, karena nanti dia pun akan kayak gitu ke lu gitu. Jadinya bukan saling support, tapi saling menuntut, saling mengoreksi, saling merubah, saling memaksa gitu. Jadinya ya saling menyiksa dan saling menyakiti kayak gitu. Jadinya toxic, sama-sama toxic. Apalagi misalkan menurut gua lu tuh termasuk wanita yang sangat materialistis gitu, jadi kan menurut gue ini wajib banget lu bisa gitu. Jadi jangan cuman lu mikirin pengen nerima duit banyak aja, jadi lu tuh bisa juga untuk mensupport dia berjuang gitu, untuk mencapai, untuk bekerja gitu. Jadi dia juga nggak ngerasa nggak ngerasa dimanfaatin gitu, bahwa lu tuh ada take and give, bahwa lu bukan cuman bukan cuman nganggap dia tuh ATM gitu, tapi lu nganggap dia tuh manusia gitu. Ketika dia bekerja, ketika dia punya impian, lu benar-benar mau tulus mensupport dan menerima gitu, dan mau memahami apa yang dia suka gitu, apa yang dia cita-citakan dan impikan. Membuang cita-cita demi orang yang dicintai itu lebih menyakitkan dari kematian. Dan kalau gue sih, gue gak akan bisa ya setega itu melihat orang yang gue cintai, pria yang gue cintai dan sayangi menderita gitu. Kalau gue aja nggak tega melihat dia menderita, nggak mungkin dong gue mau jadi penyebab penderitaannya gitu kan. Istilah selalu mendampingi itu bukan hanya lu selalu berada di sisinya, tapi lu juga selalu mendampingi dia dalam perjuangannya, dalam perjalanannya gitu. Selalu mendampingi bisa diartikan dengan selalu memberikan dukungan, selalu memberikan support pada impian, cita-cita, dan memberikan dukungan terbaik untuk apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Dan orang yang benar-benar mencintai itu akan dengan sangat mudah untuk memberikan support dan apresiasi terbaiknya gitu. Maka dari itu, dukung sepenuh hati impian dan cita-cita orang yang disayangi, karena itu sebuah bentuk kebaikan, cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang dirasakan oleh seseorang yang mendapatkan. Ketika impian seseorang didukung, analoginya seperti membuat hidup seseorang bisa lebih hidup, lebih semangat hidup, lebih punya banyak harapan, dan lebih punya self-esteem yang sehat, harga diri. Self-esteem itu ya. Ketika impian seseorang tidak didukung, analoginya seperti membunuh diri mereka secara tidak langsung. Karena rasanya begitu menyakitkan, mematikan harapan sama seperti mematikan kehidupan. Jadi kalau kamu punya seseorang yang selalu
percaya dengan kemampuanmu, selalu mendukung impianmu, selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu menyemangatimu. Jangan lupa bilang terima kasih yang banyak ya. Itu adalah blessing dan keberuntungan yang luar biasa. Jadi harus bersyukur, berterima kasih, dan tidak menganggap take it for granted gitu. Jadilah wanita yang seperti permata langka gitu, yang bahkan ketika seluruh dunia tidak percaya sama pasangan lo adalah orang pertama yang percaya dia gitu. Jadilah orang pertama yang percaya kemampuannya, percaya impiannya, dan benar-benar serius dengan itu gitu. Dan ketika lo belajar untuk mencintai dengan lebih baik, lo akan dicintai juga dengan lebih baik.